Malam my student, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Malam ini kita pertemuan kelima, yaitu sudah hampir mendekati pertemuan keenam. Saya harapkan pembelajaran yang selama ini sudah dilaksanakan dengan sepenuhnya dengan membaca beberapa literatur yang Anda kirimkan by WA. Saya harapkan my student dapat memahami dengan bijaksana. Baik, hari ini kita pertemuan yang kelima, berbicara tentang sistem pemenjaraan dan pemidanaan, dan juga sistem yang ada di Indonesia akan kita pelajari, dan pelaksanaan pidana penjara dan kurungan. Baik my student, maaf ini banyak nyamuknya nih, lagi musim nyamuknya banyak. Baik my student, sebelum lebih jauh kita berbicara dengan segala yang kita pelajari kali ini, nanti di pertemuan berikutnya mungkin akan saya adakan sekali Zoom, bisa jadi di pertemuan ke-7 atau ke-8 kita akan melaksanakan beberapa Zoom untuk membahas tentang bagaimana persiapan UTS di selanjutnya. Baik my student, berbicara tentang sistem pemenjaraan dan pemidanaan. Sebelum memaparkan berbagai sistem pemenjaraan, ada beberapa istilah mengenai penjara yang dikenal pada kurun waktu sebelum 1900-an, yaitu pertama disebut dengan country jail. Bahasa Inggrisnya country jail, yaitu untuk tahanan yang akan diajukan di pengadilan. Berarti istilahnya country jail ini dia ditahan dulu, atau istilahnya tahanan kota kalau di bahasa Indonesia kan. Country jail ini untuk tahanan yang akan dipersiapkan diajukan di pengadilan. Selanjutnya adalah house of correction atau workhouse. Itu dipergunakan untuk penindak pidana yang ringan, gelandangan dan sebagainya. Berarti of correction ini sama dengan tipiring, yaitulah tindak pidana miring, tindak pidana ringan, bukan miring ya, tindak pidana ringan, yaitu berupa gelandangan maupun pelanggar lalu lintas, house of correction. Yang ketiga adalah correctional institution, dan yang keempat adalah penitentiary. Penitentiary adalah untuk tindak pidana yang berat. Jadi untuk penitentiary ini untuk tindak pidana yang berat, yang sebutannya untuk yang melakukan adalah felons reformatis 1870, yaitu rata-rata untuk berusia 16 sampai 30. Nah, dalam membahas sistem pemenjaraan yang dikenal sampai kini, pada dasarnya dibagi atas dua kelompok, yaitu pertama sistem utamanya, yaitu kita melihat contoh di Amerika atau USA, yaitu ada penjara Alcatraz, ada penjara Chicago, ada Pennsylvania, ada Abun, ada Elmira, dan ada Osborne. Nah, di sini di sistem pemenjaraan utamanya yaitu ya. Yang kedua ada di negara Britannica, yaitu dilihat dari konvensionalnya dalam suatu peraturan sistem Irlandia atau Mark System atau Borstal. Nah, kita dari sistem pemenjaraan ini yang sudah terkenal di dunia, maka kita akan beralih kepada sistem pemenjaraan yang ada di Indonesia. Ya, sejarah mencatat dengan masuknya Belanda ke Indonesia untuk menjajah sekitar tahun 1596, di mana lambat laun bahwa Belanda ini membawa suatu peraturan perundang-undangannya untuk dapat diterapkan di Indonesia sebagai negara jajahannya. Ya, bahwa di dalam maksud Belanda ini, dia ingin menerapkan peraturannya yang tuh ada di Indonesia. Dia bawa dari negara Belanda, dia terapkan di Indonesia sambil menjajah, sambil menerapkan peraturannya ya. Sebelum tahun 1873,
ya 1873 pemerintah kolonial Hindia Belanda masih menggunakan pidana badan atau pidana kerja paksa. Nah, sebelum tahun 1873 adanya pidana badan, yaitu pidana badan itu dalam bentuk pidana kerja paksa bagi suatu pelaku kejahatan, ya. Secara manusiawi itu tidak manusiawi, karena pertama ternyata kerja paksa itu sebelum tahun 1873 Hindia Belanda ini menggunakannya untuk menambang menambang batu bara, adalah untuk ekspedisi militer untuk keperluan perang. Nah, mereka ternyata kerja paksa itu dilakukan adalah untuk menambang batu bara dalam rangka ekspedisi perang mereka, karena pada saat itu batu bara sangat digunakan. Nah, terus yang kedua untuk pembuatan jalan atau pada saat perkebunan karet, kelapa dan sebagainya. Seluruhnya itu dikerjakannya semata-mata untuk kepentingan penjajah. Berarti secara tidak langsung Belanda ini memberikan kerja paksa yang diterapkannya aturannya di Indonesia dalam rangka untuk ekspedisi militer mereka dan juga untuk kekayaan mereka seperti karet dan kelapa. Nah, itu kepentingan penjajah. Mereka menggunakan itu perkebunan karet dan kelapa sebagai biaya operasional peperangan mereka. Banyak di antara orang-orang yang menjalani hukuman tersebut meninggal dunia. Nah, ternyata banyak juga yang meninggal dunia akibat kerja paksa itu, karena memang tidak sanggup kali badannya untuk mengikuti kerja paksa itu, tapi Belanda memaksakan. Nah, dan gilanya lagi, sebagian daripada penjajah dari orang yang kerja paksa itu ternyata bisa jadi gila dan cacat seumur hidup. Nah, sejak tahun 1873 pemerintah Hindia Belanda menerapkan pidana penjara itu untuk orang-orang yang bersalah. Nah, sejak tahun 1873 ternyata menerapkan pidana paksa itu, kerja paksa itu adalah untuk orang-orang yang bersalah. Selain pidana mati, ternyata pidana kerja paksa ini berdasarkan ordonansi tanggal 6 Mei 1872 yang tercantum di dalam Indistriktling atau stablet mereka, di dalam stablet nomor 1872 sampai 85, ya. Dalam perkembangannya, sejarah perampasan kemerdekaan di Indonesia mengalami perubahan, walaupun diakui hal itu berasal dari pandangan hidup liberalisme. Nah, dalam perkembangan sejarah perampasan kemerdekaan di Indonesia mengalami perubahan, walaupun perubahan itu diakui berasal dari pandangan hidup liberalisme. Liberalisme ada berarti kebebasan. Sehingga pada zaman Hindia Belanda dikenal ada 3 macam rumah tahanan. Ternyata pada saat berada di Indonesia, Belanda itu sudah memiliki nama rumah tahanannya. Yang pertama yang disebut dengan Bui. Bui itu tahun 1602. Nah, tempatnya di batas pemerintahan kota, yaitu yang memimpin Kating Leeuwarter, ya kan? Merupakan tempat bagi-bagi orang yang perantaian. Nah, atau from which twist adalah tempat menampung orang-orang perempuan bangsa Belanda yang melanggar kesusilaan. Ternyata ada sebagian pada di Bui ini dilakukan perantaian ini dalam arti kakinya dirantai gitu loh, di tahun 1602 pada zaman penjara Bui. Namanya Bui, 3 macam ya, rumah Bui namanya. Dan juga ada pelanggaran terhadap perempuan bangsa Belanda yang melanggar kesusilaan atau overspel. Ya, ternyata penerapan peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Belanda di Indonesia bukan hanya diterapkan kepada pribumi, tetapi juga di luar dari pribumi diberlakukan tentang pemenjaraan yang diterapkan Belanda yang dianut mereka dari negara mereka dibawa ke Indonesia. Nah, ternyata diberikan juga kepada perempuan yang melanggar kesusilaan atau overspel. Nah, melanggar kesusilaan artinya dia melanggar aturan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda. Nah, ternyata kesusilaan itu sudah ada pada zaman 1602 dan namanya adalah
penjara bui, ditempatkan kepada mereka yang bersalah, itu loh, melanggar kesusilaan. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda membangun rumah rumah boi untuk para pesakitan. Untuk para pesakitan ini adalah orang-orang hukuman, orang-orang yang sudah ditetapkan oleh pengadilan Hindia Belanda pada saat itu loh, pada saat Belanda. Nah, dinamakan rumah boi. Rumah boi yang dibangun antara tahun 1872 sampai dengan tahun 1915, di mana mempunyai peran sebagai tempat pelaksanaan berbagai jenis pidana badan. Oleh karena dalam kurun waktu itu jenis pidana penjara hanya untuk pidana ringan. Berarti dalam arti bahwa Belanda itu telah membagi-bagi pidana itu. Ada pidana badan dan ada pidana ringan. Ya, itu loh. Pidana badan ini jenis pidananya sudah sangat berat, sudah sangat melanggar aturan. Sedangkan pidana ringan itu bisa jadi seperti pelanggaran lalu lintas, contohnya ya, atau misalnya tadi adalah pelanggar kesusilaan, itu loh kurun waktunya. Jadi di Belanda itu pada saat membawa ke Indonesia telah diterapkan dua jenis pidana, yaitu pidana badan dan pidana ringan. Ya. Nah, sekarang mari kita berlanjut kepada pelaksanaan pidana penjara dan kurungan. Mari kita berhitung mulai berlakunya perhitungan di dalam konsep pidana penjara dan kurungan. Mari my student buka KUHP-nya dan KUHAP-nya disiapkan di sampingnya supaya my student bisa baca. Yaitu pertama, mulai berlakunya perhitungan di dalam suatu tindak pidana. Lihat di pasal 32 KUHP ya, pasal 32 KUHP, mulai berlakunya perhitungan pidananya ya. Perhitungan tentang mulainya berlakunya pidana penjara dan kurungan adalah saat penjatuhan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ingkrah van Gezetde ya. Dalam arti dia sudah ingkrah, putusan itu sudah mempunyai kekuatan yang hukum tetap. Dari sudut tingkat putusan yang dijatuhkan, maka hal ini berarti dapat dilihat bahwa pertama, pada tingkat pertama, jika terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan, maka berhak dilakukan pidana penjara atau kurungan jika telah menerima putusan. Ingkrahnya, salinan putusannya telah diterima, mulai berlaku dihitung di pasal 32 KUHP tadi, bahwa putusan itu harus ingkrah pada tingkat pertama. Tingkat pertama itu apa? PT kah, PN kah, PT UN kah, atau banding, atau MA, atau dan lainnya. Tingkat pertama itu adalah PN ya, pengadilan negeri ya. Dan kedua adalah bahwa dilihat daripada tingkat banding. Nah, jika terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusannya juga, maka berlakulah perhitungan pidana penjaranya dan kurungannya. Nah, berlakunya pada saat pelaksanaan pidana penjara dan kurungan mulai dihitungnya adalah pada tingkat pertama. Ya, pada tingkat pertama yaitu di PT telah terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusannya. Nah, pada tingkat banding, terdakwa dan penuntut juga telah menerima putusannya, maka mulai berlakulah perhitungan masa pidananya. Yang ketiga adalah pada tingkat kasasi. Sejak putusan diterima oleh terdakwa, sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kendati terdakwa masih mungkin meminta peninjauan kembali. PK ya, peninjauan kembali. Kalau peninjauan kembali itu apa ya bahasanya ya, bagaimana ya my student? Nah, kalau PK itu biasanya apabila ditemukan bukti baru, peninjauan kembali terhadap kasusnya, ada bukti baru, maka dilakukan PK. Nah, apakah PK itu bisa dilakukan tanpa bukti baru? Nah, kita belum tahu, Mas Yuda nanti cari tahu itu ya.
Nanti saya kirim pertanyaannya. Nah, pada tingkat kasasi ini, sejak putusan diterima, maka mulailah berlakunya perhitungan pidananya, baik itu pidana penjara, kurungan. Nah, pidana penjara dan kurungan di dalam pasal tadi 32 KUHP, semuanya itu salinannya harus diterima oleh penuntut umum maupun terdakwanya, baik itu pada tingkat pertama PN, pengadilan negeri, tingkat banding PT, maupun pada tingkat kasasi. Semuanya itu harus diterima. Walaupun pada tingkat kasasi si terdakwa melakukan peninjauan kembali. Nah, perhitungannya tetap dilakukan di sini. Karena mereka sudah menerima putusan yaitu dari pengadilan. Bagi yang tidak ditahan, mulai sejak hari ketika putusan hakim tersebut dijalani. Bagi yang tidak ditahan, maksudnya dalam arti misalnya divonis bebas, tidak terbukti terhadap kasusnya. Nah, mulai berlaku dia itu putusannya bebasnya, maka dia tidak ditahan. Dalam arti hakim harus memerintahkan dia mengeluarkan dari pidana penjara maupun pidana kurungannya. Ya, dan mereka juga harus menerima putusannya. Itu bagian tidak ditahan. Yang sudah ditahan dan dijatuhi pidana penjara dan kurungan berbarengan, berarti ada pidana penjara dan kurungan berbarengan mereka dijatuhi, antara lain bahwa pidana penjaranya dihitung, ya, pidana penjaranya dihitung mulai berlaku sejak putusan hakim sudah tetap, pasal 32 ayat 1, ya. Bagi yang ditahan dan dijatuhi pidana penjara dan kurungan berbarengan, yaitu pada pasal 32 berlakunya sejak putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, ya. Yang ketiga adalah pidana kurungan. Pidana kurungannya ini dihitung mulai pada saat pidana penjara habis atau selesai dijalani, dengan catatan pidana kurungan tersebut boleh dijalani di tempat yang sama. Nah, mungkin ada putusan hakim bahwa seorang terdakwa dipidana penjara dan kurungan sekian hari atau sekian bulan gitu loh. Misalnya kan, contoh si X ini dihukum menjalani hukuman pidana penjara 5 tahun 6 bulan pidana penjara dan pidana kurungan apabila tidak membayar denda, bisa begitu. Nah, bisa di tempat yang sama, tidak harus berbeda dia menjalani itu. Terdapat di pasal 22 ayat 1 KUHP. Silakan dicek, ya. Terus yang terakhir adalah orang yang mengajukan permohonan gerasi sementara dia ditahan. Jadi orang yang gerasi itu bukan nggak ditahan ya, dia tetap ditahan, tapi tidak diperhitungkan kembali, tidak diperhitungkan masa pidananya, kecuali jika ditentukan oleh presiden bahwa waktu, tempat seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana, pasal 33 ayat A KUHP. Sakit juga ini ya, kalau dipikir-pikir, dia mengajukan permohonan gerasi tapi tidak dihitung pidana penjara dan pidana kurungannya. Nah, karena gerasi itu apa ya? Coba dicari nanti my student ya, supaya paham. Kenapa harus menunggu harus ditentukan oleh presiden bahwa waktu tersebut seluruhnya atau sebagiannya dihitung sebagai waktu menjalani pidana, pasal 33. Nah, dalam arti disimpulkan bahwa semuanya total daripada semua pidananya itu dihitungkan seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidananya. Misalnya sepertiga hukumannya sudah dilaksanakannya, tetap dihitung, ya, tetap dihitung dan ditentukan oleh presiden bahwa semuanya diberikan gerasi. Nah, tapi dengan catatan misalnya dia dapat gerasi kebebasan, bisa juga dia dapat gerasi pengurangan hukumannya. Nah, tetap dihitung. Misalnya dia sudah menjalani sepertiga,
5 tahun misalnya sepertiganya, sisanya itulah yang diberikan gerasi oleh presiden. Bisa jadi berarti ada yang bebas, ada yang sisa 2 bulan, ada yang sisa 1 bulan, ada yang sisa 1 tahun, ada yang sisa 6 bulan. Itu loh di pasal 33 A ya. Yang selanjutnya adalah kita berbicara tentang pemotongan masa tahanan dan penangkapan. Pemotongan masa tahanan dan penangkapan, yaitu di pasal 33 KUHP. Dalam hal ini harus dipedomani ketentuan pasal 22 KUHP. Demikian juga dipedomani fatwa Mahkamah Agung tentang penahanan yang dilakukan oleh penguasa perang, penguasa Komkaptis atau Laksus dulu. Nah, dulu ada namanya Komkaptik, yaitu Komandan Keamanan Ketertiban. Itu dulu ada penguasa perang dulu, zaman dulu, terkait dengan ketentuan pasal 22 KUHP ya. Di dalam hal ini, di dalam fatwanya ini tertuang beberapa masalah rumusan. Yang pertama, dikatakan di dalam pemotongan masa tahanan dan penangkapan di pasal 33 dikatakan hakim ternyata boleh memotong menurut istilah KUHP atau mengurangkan menurut istilah KUHP. Nah, menurut istilah KUHP itu adalah hakim boleh memotong KUHP, mengurangkan istilah di dalam KUHP. Nah, dalam penahanan sementara dari putusannya mendasari pasal 22 KUHP dengan perhitungannya ya. Misalkan si X ditangkap oleh penyidik dan dituntut oleh jaksa penuntut umum. Nah, lalu masuk ke pengadilan. Disinilah hakim akan memperhitungkan masa penahanan dia sementara. Masa penahanan dia sementara mulai dari penyidik, penuntut, dan ke pengadilan. Nah, hakim boleh memotong masa hukumannya. Misalkan hakim menjatuhkan vonis 7 tahun penjara. Nah, hakim boleh memotong dia. Dipotongnya 1 tahun, bisa jadi 6 tahun. Padahal tuntutan jaksa misalkan itu vonis yang pertama, bisa jadi 6 tahun. Nah, yang kedua adalah JPU menuntut 20 tahun penjara. Lalu hakim boleh memotong menjadi 16 tahun penjara atau 10 tahun penjara ya, di dalam penahanan sementaranya dihitung oleh hakim tadi gitu loh istilahnya. Nah, mengurangi masa tahanan dan memotong masa tahanan. Nah, itu yang diperhitungkan oleh hakim. Nah, hakim boleh, dia mempunyai hak dan kewenangan mengurangkan, menambah, maupun dia memotong. Berarti ada 3 kewenangan hakim: mengurangi, menambah, dan memotong masa tahanan. Ini diberikan kewenangan oleh KUHP dan KUHP. Mendasarinya adalah pasal 22 KUHP tadi dengan perhitungannya sebagai berikut. Pertama adalah seluruh untuk penahanan rutan, rumah tahanan. Artinya apabila terdakwa ditahan selama 30 hari, maka pemotongannya 30 hari. Jadi haknya terdakwa diberikan di sini. Istilahnya tidak ada perbedaan. Nah, seluruh penahanan masa di rutan, di rumah tahanan negara, artinya bahwa apabila terdakwa telah ditahan selama 30 hari, maka masa pemotongan adalah 30 hari. Itu loh, misalkan dia diancam hukumannya 1 tahun 30 hari. Maka sisa menjalani dia itu adalah 1 tahun, karena 30 harinya telah dipotong oleh hakim, diberikan di dalam memotong istilahnya dalam pasal 22 KUHP tadi. Nah, itu bisa juga istilahnya mengurangi lagi, bisa juga dikurangi hakim. Misalkan tadi 1 tahun 30 hari bisa jadi 9 tahun. Itu tergantung hakimnya. Dia intinya bahwa selama dia di rutan, selama dia di lapas,
berapa hari dia, misalnya 5 bulan, maka masa pemotongannya 5 bulan gitu loh ya. Yang selanjutnya adalah sepertiganya untuk penahanan rumah, sepertiga dari 30 hari, misalnya dia ada tahanan rumah, dan seperlimanya untuk penahanan kota. Nah itu dulunya ya, penahanan rumah, penahanan kota diberikan seperlimanya, dan sepertiganya untuk penahanan rumah pemotongannya ya. Selanjutnya adalah terpidana atau penjara dan kurungan wajib kerja. Wajib kerja yaitu di pasal 14 dan 19 Jo pasal 29 ya. Beberapa ketentuan yang berhubungan dengan hal ini adalah terpidana kurungan lebih ringan daripada terpidana penjara. Pasal 19 ayat 2. Terpidana kurungan lebih ringan daripada terpidana penjara ya. Yang kedua adalah boleh diwajibkan bekerja di luar tembok penjara, pasal 24 KUHP ya. Nah, itu terpidana. Yang ketiga adalah yang boleh dikecualikan untuk bekerja di luar tembok terdapat di pasal 25. Nah, ada perbedaan di sini. Ada yang wajib di luar tembok penjara, pasal 24, yang boleh dikecualikan untuk bekerja di luar tembok penjara. Berarti kalau di luar tembok penjara dilihat kriterianya, apa yang berhak untuk diberikan kepada dia untuk bekerja di luar tembok. Sedangkan di pasal 24 dia diwajibkan bekerja. Kalau diwajibkan berarti dia sudah menjalani 2/3 atau 1/3 hukumannya. Dia diwajibkan ya, seperti contoh kasus Antasari. Setelah dia menjalani 2/3 masa hukumannya, maka dia berhak diwajibkan untuk bekerja di luar tembok penjara, atau istilahnya tetap dia bekerja di luar sistem lapor, dia datang untuk melaporkan diri ya. Yang keempat adalah terpidana seumur hidup wanita atau sakit berdasarkan keterangan dokter. Jadi terpidana seumur hidup ini dia diperbolehkan juga bekerja di luar tembok. Nah, diperhitungkan kurungannya. Dan wanita sakit berdasarkan keterangan dokter. Keterangan dokter ini menjadi bukti untuk menerangkan bahwa dia sakit berdasarkan keterangan dokter. Tetapi dia tidak bebas secara murni, tapi dikawal oleh petugas lapas. Yang kelima adalah maksimum 1 bulan pidana kurungan, pasal 20 ya. Maksimum pidana kurungannya. Hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau kurungan maksimum 1 bulan boleh menetapkan bahwa JPU dapat mengizinkan terpidana bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja. Dalam hal ini bukan untuk terpidana pada waktu melakukan tindak pidana belum ada 2 tahun sejak ia selesai menjalani pidana atau kurungan. Dengan kata lain, bukan residivis. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang 1 bulan, maksimum 1 bulan yang sudah di penjara, diberikan kebebasan dia untuk bekerja di luar penjara sehabis waktu kerja gitu loh. Dia diberikan kebebasan, tapi dengan catatan dia bukan residivis, bukan lagi mengulangi perbuatan yang sama ya. Yang selanjutnya adalah penjalanan pidana sehubungan dengan permohonan gerasi di pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi, di mana permohonan gerasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana kecuali dalam hal putusan pidana mati. Permohonan gerasi tidak menunda pelaksanaan pemidanaan bagi terpidana. Ibaratnya dia mengajukan gerasi tapi tetap dihitungkan perhitungannya masa tahanannya. Jadi tidak menunda pelaksanaan putusan itu. Misalkan dia sudah diponis ya, istilahnya sudah masuk lapas, totonya dia mengajukan gerasi, dia tidak boleh ditunda pelaksanaan pembinaannya. Pembinaannya tetap diperhitungkan kecuali dalam hal putusan mati. Kalau putusan mati tidak ada lagi kebebasan, tinggal ditembak mati selesai gitu loh. Apakah dia mendapat permohonan gerasi itu pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana
20 tahun penjara gitu loh. Itu perubahannya, tetap dihitung tapi tidak merubah pelaksanaan putusan, tetap dipidana, dia tetap di penjara. Istilahnya dia gerasi, nggak bebas dia keluar dari penjara, tetap dia di dalam penjara itu, nah melaksanakan hukumannya ya. Pasal 207 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, bahwa putusan pengadilan militer pertempuran yang tidak memuat hukuman mati tidak tertunda karena permohonan gerasi. Pengadilan militer pertempuran adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di medan perang tempur ya. Oh, berat juga ini sebagai militer, bahwa militer ini adalah pidana akhir, pertama dan terakhir. Tidak ada mereka banding, tidak ada mereka PT kayak kita itu. Kayak sipil biasa, masyarakat biasa, ada PN, PT, dan Mahkamah Agung, ya kan? Nah, di sini tidak ada ini pengadilannya. Pengadilan militer ini hanya pertama dan terakhir, tidak boleh lagi yang lain-lainnya. Nah, tidak ada banding, tidak ada bla-blanya lagi, tetap dianggap bersalah. Nah, yang ke selanjutnya adalah terpidana yang lari, pasal 34. Ya. Terhadap terpidana yang lari saat menjalani pidananya, waktu selama berada di luar penjara tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana. Nah, dia lari itu biar aja dia lari, pidananya tetap tidak dihitung karena dia tidak menjalani di situ, istilahnya tidak di dalam kurungan, tetapi dia di luar dari kurungan melarikan diri. Waktu selama berada di luar penjara tidak dihitung sebagai waktu menjalani. Namun ya ada namanya setelah lewat masa daluarsa, pasal 84 KUHP, kewenangan penuntut umum untuk menjalankan pidana hapus. Jadi tidak ada lagi kewenangan penuntut umum mengawasi itu, dia hilang masa daluarsanya, tapi yang ada adalah kewenangan pengadilan ya. Begitulah ya my student yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Semoga dapat diterima, dan juga saya ingatkan my student untuk selalu menyiapkan KUHP dan KUHAP setiap kali pembelajaran saya melalui YouTube, agar saudara bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Nah, ingat, pertanyaan yang saya berikan di dalam grup WA adalah untuk absensi saudara, dan juga untuk apa? Untuk persentase penilaian. Ingat itu. Nah, demikian yang saya berikan. Jaga selalu kesehatan. Salam sehat buat kita semua. Jangan lupa pakai masker dan hand sanitizer. Nah, jangan lengah. Ingat, pertanyaan yang saya berikan adalah merupakan tanggapan, jawaban saudara adalah merupakan bagian penilaian kehadiran. Jangan lupa, terima kasih, like and subscribe.